Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bersama Baba dan Sajel. Sajel ada di sini, tapi lagi nenen, jadi kita nggak bisa shoot ya. Hari ini Sajel habis imunisasi yang kedua, imunisasi polio ya. DPT 1 dan PCV. Jadi bagian pahanya dicuntik dua-duanya. Makanya tadi sempat kesenggol, langsung apa ya sayang, ngambek. Jadi seharian nih, tadi sih katanya disuntiknya teriak doang, tapi pas siang mulai nangis terus, rewel gitu, kayaknya berasa gitu ya. Sampai pulang Baba gendong-gendong baru tenang, terus mamanya jadi bisa makan gantian. Dan sekarang udah mau nenen terus. Tadi siang cuma nangis doang sampai capek ya, dan sekarang udah mau nenen alhamdulillah. Tapi suhunya masih di kesenggol lagi ya, maaf ya sayang, nggak boleh kesenggol. Nih ya, lihat nih. Ini pahanya nih kesenggol Baba, jadi nangis. Cep dah, maaf ya sayang. Nih Baba bacain lagi nih. Mau ikut Baba. Oh di sini. Ikut bikin konten nek. Lanjut. Gak boleh kesenggol ya. Maaf ya. Oke deh, langsung deh kita temenin si Ajel yang lagi mimi dengan satu tema dari buku Latazar. Seperti biasa ya, kita pilih temanya berdasarkan apa ya? Mau pilih? Bilang stop. Kalau buka aja. Oke. Ada dua nih, kanan apa kiri? Oke, yang kiri ya. Saja dengerin ya. Yang tenang dong. Oke. Musuh-musuh manhaj Rabbani. Musuh-musuh manhaj Rabbani. Setelah membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah dan merintangi manhaj Allah, baik berbentuk puisi maupun prosa, saya menjadi tahu bahwa ucapan orang-orang yang menyimpang dari manhaj Allah di muka bumi ini dan semua kekurang ajaran mereka menunjukkan sikap bermusuhan yang terbuka terhadap prinsip-prinsip kebenaran hakiki dan ajaran-ajaran Rabbani. Dari membaca itu, saya dapat menyimpulkan bahwa orang akhirnya tidak malu untuk menjiplak apa yang mereka katakan, tulis, dan ungkapkan. Saya akhirnya apa dek? Mau digendong. Gak boleh baca sendirian Baba. Mau digendong. Neneknya udah belum? Udah sih. Saya nih tuh. Di sini nih. Tuh jatuh baby fibernya. Ya udah. Mau gendong ya mau Baba ya. Nggak boleh Baba rekam sendirian. Udah. Apa ngantuk? Mau digendong Bobo.
Udah tenang, udah tenang. Sini ya. Nah, tenang ya. Cep. Bapak bacanya gimana nih? Kan nggak pakai gendongan, mau gendongan? Gimana? Itu gendongan itu ya. Sanjilnya mau ikutan baca juga, ya. Oh, nggak mau tiduran, mau ikut masuk kamera ya. Nih Sanjilnya nih lagi demam nih, habis imunisasi. Doain saja ya teman-teman, biar cepat turun panasnya. Lalu apa? Tolong ini, tolong nggak? Digeser dulu. Iya. Gimana nih ya? Iya. Kenapa sayang? Nih, goyang-goyang. Bisa. Udah ini. Aku sendiri tuh. Kita cari ke tempat yang lebih nyaman ya. Iya, ini Baba nih. Tuh, dari gendong Baba kan, sudah dari gendong Baba. Tenang ya. Sudah digendong Baba, tenang ya. Tuh. Nah, kita masuk ke konten lagi ya. Ya, maunya digendong. Aja maunya digendong, Bang, nggak mau duduk. Lanjutin ya deh bacanya ya. Halo nih, dibenerin dong nih. Dah. Oke, kita lanjut ya. Aduh, apa ini? Oke, saja diulang ya bacanya ya. Lanjut. Buku ya, cep.
Jadi dengerin ya. Sudah sini aja ya. Kalau sudah sini kelihatan banget botaknya, Baba. Sudah sini aja, oke? Diulang. Musuh-musuh manhaj Rabbani. Setelah membaca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah dan memerangi manhaj Allah, baik berbentuk puisi maupun prosa, saya menjadi tahu bahwa ucapan orang-orang yang menyimpang dari manhaj Allah di muka bumi ini dan semua kekurangan ajaran mereka menunjukkan sikap bermusuhan yang terbuka terhadap prinsip-prinsip kebenaran hakiki dan ajaran-ajaran Rabbani. Dari membaca itu, saya dapat menyimpulkan bahwa orang-orang akhirnya tidak malu untuk menjiplak apa yang mereka katakan, tulis, dan ungkapkan. Saya akhirnya mengerti bahwa orang yang tidak punya prinsip dan tidak mengemban misi sesungguhnya telah berubah menjadi binatang melata dalam bentuk manusia dan berubah menjadi hewan dalam wujud manusia. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tiada lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran Surat Al-Furqan 44. Pada saat membaca buku-buku seperti itu, terbesit pertanyaan-pertanyaan yang kemudian saya lontarkan kepada diri saya sendiri. Bagaimana bisa orang-orang seperti itu akan bahagia, sementara mereka telah berpaling dari si pemilik kebahagiaan itu sendiri yang akan ia berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Bagaimana bisa mereka akan bahagia, sementara mereka telah memutuskan tali hubungan dengan Allah. Mereka telah menutup pintu-pintu antara diri mereka yang tak berarti dan sakit itu dengan rahmat Allah yang maha luas. Bagaimana mereka akan bahagia sementara mereka telah membuat Allah murka? Bagaimana mereka akan mendapatkan ketenangan sementara mereka telah memeranginya? Namun saya dapat menangkap bahwa hukuman pertama yang menimpa mereka di dunia ini merupakan tahap awal perkenalan mereka dengan kesengsaraan di akhirat nanti jika mereka tidak bertaubat, yang berupa neraka jahanam, kesengsaraan hidup, ketidakacuhan, dan tekanan mental. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Quran Surat Toha 124. Tak jarang mereka ingin menghilang saja dari dunia ini, ingin segera mengakhiri kehidupannya, ingin agar dunia dibanting saja dan meninggalkan kehidupan ini. Kesamaan antara orang-orang yang ingkar kepada Allah dahulu dan sekarang adalah bahwa mereka sama-sama kurang ajar kepada Allah. Mereka menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip secara serampangan. Mereka masa bodoh terhadap akibat buruk. Mereka tidak peduli terhadap apa yang mereka katakan, tulis, dan kerjakan. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhoannya itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunan di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat At-Taubah At-Taubah 109. Bagi mereka yang ingkar itu, jalan keluar satu-satunya dari keresahan jiwa, kesuntukan nurani, dan kesedihan hati jika mereka tidak mau bertaubat dan tidak mau mencari ridhonya adalah bunuh diri. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Quran Surat Al-Imran 119. Maka bunuhlah dirimu, hal itu adalah lebih baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 54. Baiklah teman-teman, itu satu tema dari buku Lahtazan orang ini. Yang temanya tadi musuh-musuh manhaj Rabbani. Kiranya cukup ya untuk malam ini, karena sajalah. Coba kita lihat. Sudah merem. Ya. Lagi demam tinggi karena habis imunisasi, jadi ya
kayak gini, rewel, lebih manja. Tapi alhamdulillah sih udah mau nyusul lagi, soalnya dari siang tadi tuh susah nyusunya, cuma nangis doang. Tapi sekarang udah lebih tenang karena kita saling temenin. Oke, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.